Kita menyapa Kak Arif dulu mungkin. Halo, Salam Kak Assalamualaikum. Arif. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dokter Alhamdulillah. Tauhid, menarik banget tadi ininya. Saya menyimak dari tadi, Dok. Luar biasa. Nah, langsung kalau saya tidak panjang lebar untuk Kak Arif, salah satu panutan kita dalam membentuk sebuah kerelawanan ya, banyak kanalisasi kerelawanan yang sudah dibentuk, dan salah satunya yang paling besar saat ini dan yang paling hot saat ini adalah Kurir Kebaikan yang diinisiasi sama Kak Arif, Dr. Tirta, Taki Malik, dan lain-lain. Bahkan banyak influencer yang ikut terlibat. Mungkin bisa diceritakan pengalaman di lapangan, Kak Arif. Silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan ya, terima kasih banyak ini kesempatannya, walaupun ya di jalan, kebetulan 2020 juga ada jadwal live yang lain, jadi saya sekalian sama Tirta sekalian mampir aja nih ke mana di rest area. Juga terima kasih banyak tadi Dokter Tauhid ya, banyak banyak teori-teori yang saya bisa belajar dan sebenarnya memberi ya tadi kan kalau kita ini kan geraknya karena atas dasar kemanusiaan aja, kita nggak mikir tuh ada self-organizing critically dan seterusnya. Ternyata apa yang kita lakukan ya itu semua udah ada teorinya, Dok ya, tadi disampaikan. Jadi ya pengalaman, saya baru pulang dari Jawa Tengah ya, dari Solo terus ke Semarang. Begitu kita dengar ada informasi dari rumah sakit di Semarang ya, ada 36 ya kalau nggak salah dokter yang kena, itu langsung kita inisiatif bareng Tirta untuk ya bisa datang ke sana lah, ke Semarang. Sebenarnya walaupun pada saat kita sampai stok APD dan lain-lain itu juga sangat besar ya, tapi ternyata kehadiran ya khususnya Dokter Tirta ya, karena dari awal memang ya dia yang teman-teman posisikan gitu untuk paling depan lah dalam urusan ini, dan warga ya semua sangat antusias gitu. Kita datang ke sana, Pak Gubernur terima, terus Wali Kota terima, kita geser ke Solo, bahkan kita agak telat 1,5 jam, tapi Pak Wali Kotanya juga nunggu. Itu sebenarnya karena ya karena mereka itu tadi mungkin secara kebutuhan mereka udah punya gitu, tapi karena melihat ini situasinya sangat krisis, mungkin mereka juga rindu wajah baru yang datang, tokoh-tokoh baru yang datang, yang sekedar datang tengokin dan seterusnya. Nah, itu kan yang selama ini mungkin dalam masa-masa sulit seperti ini kita tanda kutip kehilangan ya, bahkan mudik pun kita dilarang misalnya. Jadi mungkin pilihan sadar itu yang kemudian menggerakkan saya dan teman-teman ini untuk menginisiasi gerakan ini, dan kita nggak muluk-muluk Dok dan teman-teman semua, kita sebutnya Kurir Kebaikan ya karena kita ini juga nggak punya apa-apa lah, cuma karena kita aja yang berani agak nekat sedikit keluar gitu ya, sehingga semua banyak orang yang nitipin kita amanah ya, bantuan dan seterusnya. Jadi ya posisi kita jadi kurir aja lah, dan saya bersyukur juga karena teman-teman lain ya, Taki, kemudian ada Fatur, ada Ricis, ada Tirta ya, mungkin ya mereka juga punya kesibukan tentu, tapi karena lihat situasinya seperti ini ya beliau mereka sangat antusias gitu untuk bisa bantu. Dan tadi tepat yang Dokter Tauhid sampaikan, sebenarnya tugas saya dan teman-teman ini yang mengorkestrasi saja gitu. Sebelumnya kita jalan sendiri-sendiri, saya, kemudian Tirta sendiri, Fatur sendiri, dan lain-lain. Tapi ada satu momentum yang saya pada waktu itu diundang ke BNPB bareng Pak JK, kebetulan saya di Dewan Masjid juga, untuk ikut terlibat ya di penyemprotan itu. Sekarang alhamdulillah di DKI kita udah semprot sekitar 2.500 ya masjid ya.
Kalau total keseluruhan masjid gede itu cuma 3.000, jadi sekitar 500-an lagi. Alhamdulillah kita udah menyelesaikan tahap pertama tugas di Dewan Masjid, dan setelah itu saya lihat situasinya apa namanya, ya mungkin karena ini pertama ya kita alami. Saya juga kebetulan pertama nih baru turun di bencana langsung seperti ini. Biasanya kita cuma bantu kolek dana, kemudian setelah itu kita serahkan ke orang lain. Nah ini sekarang kita lebih yang langsung turun gitu ya, dan melihat betul bagaimana kebingungan banyak orang ya, semua orang bingung ini pengen ngapain, pengen ngapain. Nah, salah satunya yang kita tunjukkan juga itu ya hal-hal yang sederhana mungkin ya. Awalnya kita bangun apa namanya, waktu itu belum dilarang ya desinfektan chamber. Alhamdulillah itu kemudian menyebar kemana-mana. Saya selalu bilang kemudian yang lain misalnya gerakan bagi masker kain juga kan Tirta awal-awal yang juga ikut dorong gitu. Kemudian dan banyak hal-hal yang kemarin kita ke Solo misalnya nyamperin ke rumah-rumah makan gitu ya, ke Semarang untuk membagi masker kain, dan ya mengingatkan kalau kita semua ini berpotensi jadi orang tanpa gejala ya, sehingga kita harus pulang, kita harus mandi dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian akhirnya juga banyak diikuti oleh teman-teman di daerah ya, di daerah yang lain, membantu APD, membantu apapun yang mereka punya. Dan bagi saya dan teman-teman, ya virus kebaikan itu harus lebih cepat penularannya daripada virus corona itu gitu. Dan itu yang alhamdulillah sampai hari ini kita dapatkan. Dan saya juga apresiasi buat aplikasi yang teman-teman dorong di rumah aja, ini unik juga. Dan kalau teman-teman saya kira berhasil memanfaatkan momentum ini dengan baik, tentu teman-teman, saya selalu bilang juga ya, orang yang keluar dari situasi krisis itu dengan tegak, saya kira dia yang apa namanya, peroleh pembelajaran yang luar biasa, karena dia dapat mengambil momentum kan. Dan mudah-mudahan ya teman-teman dengan aplikasi di rumah aja ini mungkin teman-teman bisa membuat ya berbagai inovasi, karena ya seperti kita inilah, kita nggak pernah merencanakan besok. Kalau besok sih kita udah rencanain, tapi misalnya 3-4 hari ke depan kita mau ngapain itu nggak pernah kepikiran. Tapi begitu kita jalan hari ini, kita ketemu lagi nih ide. Kita ke sini yuk, kita bantuin ini yuk. Jadi alhamdulillah juga kita banyak dapat inspirasi dengan turun seperti ini. Dan tentu saja yang paling penting tadi juga dikutip sama Dokter Tauhid, hadis yang menjelaskan ya manusia terbaik itu adalah manusia yang punya banyak manfaat. Ya sekarang sih pilihannya dua ya, di rumah aja juga itu bisa jadi pahlawan kata teman-teman. Saatnya kaum rebahan bisa jadi pahlawan. Nah, kesempatan itu tentu tidak sekedar rebahan saja, tapi teman-teman harus lebih produktif. Dan ya mungkin dengan aplikasi di rumah aja ini teman-teman yang bisa apa namanya, bisa mengajak teman-teman lain untuk lebih produktif mungkin. Dan terakhir kemarin kita diskusi panjang sama Pak Doni Monardo. Mungkin dalam waktu yang tidak lama kita pengen dorong juga gerakan karena usia 17 sampai 40 tahun katanya itu yang paling rentan menjadi OTG, apalagi dengan yang punya mobilitas tinggi. Sehingga kita-kita ini yang harus campaign lebih luas lagi. Dan saya kira sarananya sekarang ada Facebook, ada Instagram. Mungkin semua orang sekarang hampir semua pakai Instagram kali di rentan usia itu. Jadi kita benar-benar manfaatkan media sosial itu untuk bisa mengajak teman-teman yang lain untuk memposisikan dirinya juga sebagai ya tentu dengan mobilitas tadi sebagai orang tanpa gejala, karena kita memang ya paling potensi bawa penyakit ke orang-orang yang rentan. Bahkan di Bandung kalau nggak salah pengen dicoba satu daerah gitu, dipisahkan antara anak-anak mudanya dengan mereka-mereka misalnya yang usianya lebih rentan, kemudian juga yang punya riwayat penyakit gitu. Nah itu lagi pengen dicoba tuh. Jadi langkah-langkah teknis seperti itu yang selalu kita pengen dorong, kita pengen tunjukkan, karena itu tadi semua orang kebingungan, semua orang
khawatir ya, dan sampai kemudian kreativitasnya segala macam itu juga nggak muncul. Nah, sehingga petunjuk-petunjuk teknis, langkah-langkah sederhana ya dengan bahasa-bahasa yang betul mudah kita cerna, itulah yang sekarang dibutuhkan gitu untuk untuk membantu memutus mata rantai ini. Dan Pak Doni juga menekankan dari 100% penduduk Indonesia itu 20% yang sekarang sedang 20% itu yang sakit dan berpotensi sakit, itu menjadi tugas dari tenaga kesehatan sebagai garda terdepan ya. Tapi ada 80% lain yang juga malah disinilah tugas kita menjadi garda terdepan, saya kira. Ada 80% lain yang belum terpapar mungkin, dan tugas kita sebagai generasi muda untuk memutus mata rantai itu. Saya selalu juga ingatkan 1908, 28, 45, 66 dan seterusnya, itu tantangan anak muda beda. Nah, sekarang 2020 ini kita minta di rumah aja, kita dituntut untuk lebih produktif, kreatif dan seterusnya. Nah, ini saat-saat yang menentukan ya. Kalau dulu deg-degannya itu 16 Agustus karena jelang kemerdekaan. Nah, mungkin kita ini sedang menghitung hari untuk bisa untuk bisa mendeklarasikan bahwa kita insya Allah akan menang lawan corona ini. Dan itu tanggung jawab kita sebagai generasi muda, sebagai generasi yang selama ini dititipkan begitu besar harapan untuk masa depan Indonesia yang jauh lebih baik. Gitu. Baik. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Arif. Saya ingin menginfokan juga buat Kak Arif, mungkin rezeki dari setelah kita mengumumkan aplikasi di rumah aja tadi, ada beberapa sekelompok komunitas-komunitas IT yang merespon itu, Kak Arif. Bahkan mereka menawarkan bahwasanya mereka melihat background-nya adalah memprediksi bahwasanya melihat mungkin pola distribusi APD yang kemarin mungkin belum maksimal sehingga terjadi kelangkaan, khawatirnya ketika nanti terjadi darurat sipil, bisa jadi bahan pangan yang menjadi kelangkaan gitu. Bagaimana pola distribusi dibangun? Ada yang ingin menawarkan kolaborasi aplikasi malah di situ. Bagaimana teman-teman bisa menyiapkan, entah itu menjadikan rumah ibadah atau pos kamling, pos yandu yang mungkin menjadi pool paling dekat sama masyarakat, itu menjadi pooling pangan yang paling dekat. Jadi rantai distribusi dari pusat sampai ke situ. Mereka ingin bantu membangun seperti itu gitu. Mungkin rezeki dari diskusi sama bisa itu, karena kebetulan Pak JK juga sejak 2 minggu lalu sudah mengingatkan kita bahwa mungkin ada fase setelah virus ini kita mungkin bisa tekan ya, bisa buat lebih bahkan mungkin harapannya lebih bisa landai ya. Itu ada satu masa yang mungkin tantangan kita di soal bahan pangan, ekonomi dan lain-lain itu, sehingga Pak JK sudah mengingatkan waktu itu kita punya 800.000 masjid ya. Mungkin jumlah masjid ini lebih banyak, bukan mungkin ya, sudah pasti lebih banyak dari bahkan jumlah kantor polisi misalnya. Jadi dan dia tidak cuma ada di jalan-jalan besar, bahkan di kampung-kampung kecil pun biasanya ada masjid gitu ya, atau musola. Nah, dan yang paling dekat saya kira juga dengan masyarakat ya rumah-rumah ibadah itu, misalnya masjid dan yang lain. Sehingga menurut saya tawaran itu sangat sangat menarik. Nanti tinggal kita diskusikan mungkin lebih detail lagi bagaimana tuh pola distribusinya. Dan ini mungkin juga saya selalu juga bilang ketika datang ke masjid-masjid, untuk sekarang kan anjurannya misalnya belum ke masjid dulu, tapi mungkin setelah ini kita akan sudah mulai menerapkan misalnya pola hidup bersih, misalnya cuci tangan pakai sabun sebelum wudhu misalnya ya. Mungkin ini juga yang kemudian akan menggerakkan orang juga, umat Islam pada khususnya, untuk menegakkan hadis bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Selama ini di masjid kita bahan evaluasi saya sebagai etalasenya umat Islam, kita sangat sorry to say mungkin kita sangat tidak memikirkan tentang kebersihan itu, padahal ya wajah umat Islam ya ada di masjid itu. Nah, saya kira makanya corona ini terlalu banyak hikmah ya yang harus kita ambil gitu. Dan mungkin dengan hikmah kejadian ini ada satu juga cerita ya, misalnya sekarang kan banyak tuh, kemarin kita rapat dewan masjid ya,
PW-PW dari daerah-daerah kan di Dewan Masjid rata-rata ya kiai-kiai sepuh lah ya. Alhamdulillah mereka bisa lebih cepat gitu belajar dengan teknologi ya, rapat dengan Zoom dan seterusnya. Jadi mungkin kemudahan-kemudahan ini nanti yang akan kita dapatkan setelah kita mengalami virus yang ada ini. Yang pasti pesan Pak Doni terakhir ya yang harus kita perkuat ini soal imunitas kita, karena itu yang paling utama gitu ya, dan selalu berpikir positif gitu ya, karena itu tadi ada 20% yang sedang ditangani sekarang oleh petugas kesehatan dan ternyata masih jauh lebih besar penduduk Indonesia ini yang belum ini, dan saya kira disitulah tanggung jawab kita bersama untuk bisa memutus mata rantai itu. Saya tunggu itunya aplikasinya ya. Baik, betul Kak Arif. 30 detik mungkin sedikit Kak Arif, bagaimana kesan, insya Allah Milo kita bisa jadikan sebagai daya kanalisasi para informatika ya, para coder-coder di negeri ini untuk bisa berkontribusi juga gitu. Mungkin ikut terlibat di timnya Kak Arif dan segala macam. Harapannya Milo yang bisa mengumpulkan. Ya setelah ini kita meeting lah mungkin 1-2 hari ini ya, Minggu atau Senin. Baik. Terima kasih banyak Kak Arif atas kontribusinya. 20 ada agenda meeting lagi sama ini. Terima kasih banyak Kak Arif. Siap. Mohon maaf ya teman-teman. Dokter Tauhid, salam hormat Dok. Nanti mudah-mudahan bisa silaturahim Dok. Siap. Terima kasih. Sehat-sehat terus Kak Arif sama Dokter Tinta dan tim-tim yang lain. Amin. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.